Demikian firman Tuhan, Yohanes 21 ayat yang pertama. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun banyaknya itu, jala itu tidak koyak. Matius 28 ayat 7 dan ayat 10, 2-3 ya. Yang barusan Bapak Ibu baca itu adalah tema Paskah Nasional Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan KWI. Berkat kebangkitan Tuhan Yesus, di dalam gambar di situ ada pantai, namanya ada pantai Tiberias atau disebut juga Galilea. Dan yang sebelah kanan itu Yesus sedang mengajar murid setelah mereka selesai menangkap ikan. Mungkin ada muncul bahwa apa sih Danau Tiberias, apa Danau Galilea itu sama dengan Tiberias. Bapak Ibu betul, Danau Galilea disebut juga Danau Genesaret, Danau Kineret, Danau Kinerot, yaitu dari bahasa Ibrani ya. Laut Tiberias juga disebut Danau Tiberias, dalam bahasa Inggris the Sea of Galilee. Danau ini airnya tawar seperti Danau Toba, luas kelilingnya itu adalah seluas 166 km kalau keliling. Jadi masih lebih luas Danau Toba. Dan kedalamannya 43 meter, masih jauh lebih dalam Danau Toba, 554 meter kedalaman Danau Toba. Nah, jadi airnya air tawar. Dan di sana banyak ditemukan pekerjaan orang di sekitar Galilea itu menangkap ikan. Coba kita bisa bayangkan Danau Toba ini itu adalah tempat di mana orang-orang di sekitar Danau Toba hidup menangkap ikan. Yang di Sigaol, yang di Porsea, kemudian turun ke bawah sini Porsea, Parapat, lalu naik lagi ke atas ke Paropo, ke Silalahi, mutar terus ke Dairi sana, lalu sampai lagi ke Siregar sana, ya kan, Muara. Jadi seluruh danau itu baik di Pulau Sumatera maupun yang di dalam adalah mata pencaharian orang di sekitar danau. Seperti itulah cerita Danau Galilea. Jadi Danau Galilea juga disebut Danau Tiberias. Nah, Danau Galilea adalah tempat spesial dalam pelayanan Tuhan Yesus. Pertama kali Yesus memanggil muridnya, ada 4 orang yang dipilih oleh Yesus, itu yang disebut Simon. Dan orang itu juga yang barusan kita baca ini juga yang pulang kampung ke Galilea. Simon, Didimus, Thomas, Nathanael, mereka ini kembali ke kampung halamannya, itulah Galilea. Jadi orang ini sebenarnya 3,5 tahun yang lalu sudah dilayani oleh Yesus persis seperti hari itu juga. Lalu semalam-malaman mereka menebarkan jala, Hojo Petrus, Hojo Nathanael. Mereka terus menebar jala, si gurisa pun tidak ada dapat 1 ekor. Dan bagi nelayan, jika pulang di pagi hari mereka tidak membawa 1 ekor ikan pun dari dalam laut, dari dalam danau, mereka disebut orang yang malang, orang gagal, malu. Saya punya pekerjaan di Kuala Tanjung, persis di pasar sore. Kenapa pasar sore, pajak sore? Karena ada 2 termin di sana. Kalau pas sore jam 3 ke atas itu banyak ikan-ikan segar
baru keluar dari kapal-kapal kecil. Termasuk juga kerang, kepiting, termasuk ikan-ikan yang lain. Di sekitar Danau Galilea kita menemukan Yesus melakukan mujizat 5 roti dan 2 ekor ikan, memberi makan 5.000 orang dan sisanya 12 bakul. Jadi Galilea itu merupakan tempat yang spesial, yang luar biasa. Hari ini di tepi Danau Galilea oleh pemerintah Israel dibangun sepanjang 64 km disebut jalur hiking ya, atau Jesus Trail atau jejak Yesus. Jadi di tepi pantai itu dibangun seperti di taman bunga, dibuat trotoar agak lebar sepanjang 64 km. Jadi itu merupakan satu wisata kalau orang sedang pergi Holy Land, perjalanan rohani ke Danau Galilea. Nah, lanjut lagi. Jadi itu sedikit mengenai kisah mengenai Galilea. Sekarang pertanyaannya adalah, ada apa tentang angka 153 yang terdapat di ayat 11? Demikian firman Tuhan. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Ada apa dengan angka 153? Saya cari-cari terus di Alkitab, penafsiran, teologi segala macam, ada 3 hal. Dan itu yang mau saya angkat berkat di balik kebangkitan Yesus. Katakan amin. 153 sebenarnya ini angka-angka ganjil. Kok unik? Ya kan? Kita melihat di sini ada istilah triangle, segitiga. Bisa nampak di situ pelan-pelan. Angka paling atas warna merah itu adalah angka 1. Baru di baris kedua adalah 2, 3. Dilanjutkan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai yang paling terakhir di sebelah kanan itu adalah 153. Itu disebut segitiga pas, triangle number. Unik angka ini. Saya berpikir iya ya. Ini kalau dibalik-balik pun tetap 3. Lalu para penafsir berkata ini adalah gambaran Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tidak bisa, tidak kurang, tidak lebih. Kenapa enggak 156, 54 atau 152? Pasti kurang 1 bulatan lagi sebelah kanan bawah. Jadi angka ini bagi Kristus adalah angka yang luar biasa. Katakan amin. Ini ada 3 hal lanjutnya yang bisa kita pelajari dari angka 153. Pertama Bapak Ibu, dari sisi kajian gematria Ibrani. Gematria ini adalah ilmu tentang angka dan huruf. Angka Romawi kan, angka 1 Romawi kan begini. Baru 2, 3, baru 4. Ya kan? Dan seterusnya. Kalau seperti ini berapa ini? Ibn? 10. Kalau C berapa? 100. Ya kan? Ada itu. Nanti pelajari. Di Ibrani juga namanya gematria Ibrani. Makna 153 ini setara dengan jumlah bilangan dari frasa. Pengertiannya itu adalah Ani Elohim, yang dalam bahasa Indonesia adalah akulah Allah. I'm the God. Luar biasa angka 153 ini. Kok harus seperti itu ditunjukkan? Kali ini dihitung. Pada waktu pertama kali Petrus, Didimus, Nathanael dipanggil Yesus menjadi murid-murid yang pertama, adalah kisahnya sama. Tapi mereka tidak menghitung jumlah ikan. Dia berkata, hei anak-anak, adakah engkau menangkap ikan? Tidak ada. Ya kan? Tahan dulu kapalmu di situ. Kapal itu bukan kapal besar, bukan seperti KMP Tautoba, bukan. Boleh dilihatkan dulu kapalnya, ada di situ. Nah itu, kan kecilnya kapal itu, yang sebelah kiri kita. Nah, kali itu Yesus berkata, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Apa arti sebelah kanan? Kok harus di sebelah kanan? Karena itu Yesus berkata kepada yang di sebelah kanan, hari ini
kita sedang berjalan menuju Firdaus. Sebelah kanan itu berbicara tentang tempat. Dalam makna kerajaan Allah adalah tempat yang hidup, kebenaran, tempat yang luar biasa. Petrus juga memberikan kode kepada perahu yang ada di dekat pantai. Sini. Karena kapal mereka hampir tenggelam. Kenapa hampir tenggelam? Gini ceritanya. 153 ekor kalau mungkin kita hitung ikan nila. Ada yang ikan nila yang 3 kilo, 5 kilo? Mungkin kalau dari Danau Toba ada lah ya. Itu udah banyak. Belum lagi orang di dalam. Itu maksudnya. Tapi sungguh pun sebanyak itu kapal itu tidak tenggelam. Tapi Petrus memberikan kode rojo amu gudang ikan ison. Kira-kira seperti itu. Nah, mari kita belajar tentang angka. Ya. Yang kedua, lanjut. Angka 153 di bawahnya ada gambar ikan. Dari bahasa Ibrani namanya iktus. Dalam buku Opian Helioci, tulis seorang ahli zoologi, ilmu perhewanan, menyatakan ada 153 jenis spesies ikan pada masa itu. Artinya apa? Totalitas. Artinya apa? Bineka. Seluruh jenis spesies ikan ada di dalam tangkapan jala yang disuruh Yesus tebar sebelah kanan. Yang artinya adalah bineka. Dalam gambaran gereja sekarang disebut bahwa kamu adalah penjala jiwa, yang disebut jalalah seluruh jiwa-jiwa, penduduk suku dan marga yang ada di dunia ini, dan kamu disebut sebagai penjala manusia. Makanya dulu dalam budaya Israel kuno, kalau ada di pantai ditemukan di batu ada gambar ikan diukir-ukir di batu, mereka sudah tahu bahwa di sini ada pengikut Yesus, ada orang Kristen. Lalu pergi agak ke darat ditemukan di kayu misalnya di pohon zaitun, ada gambar ikan juga di pohon itu pertanda di situ ada orang Kristen. Ini adalah simbol dulu bagi kekristenan. Kalau simbol sekarang disebut salib, cross of the Christ, tapi dulu ini adalah simbolnya dari ikan. Kenapa harus ikan? Karena Yesus berkata, kamu akan disebut seperti ikan-ikan yang di jala banyaknya 153 ekor. Dan itu adalah seluruh jenis spesies ikan yang ada di Danau Galilea. Dan itu berbicara totalitas. Maka Yesus kalau di dalam wahyu yang terakhir, maka dia belum datang kalau semua suku bangsa belum mengenal Yesus adalah Tuhan, maka dia belum datang. Masih banyak suku yang belum terjangkau. Di daerah Filipina, daerah Thailand, masih banyak suku dan bangsa. Kemarin pada waktu pasca sekolah minggu di GBS Maranatha Jalan Balige 2, saya bilang, siapa ini Sam? Saya bilang, dia adalah orang Jerman. Ada seorang Jerman di gereja itu. Udah berapa lama? Di gereja kita baru 2 minggu. Sebelumnya dia di Medan. Lah, kami jumpa waktu Sam kan baru pulang dari Korea, di Samuel Simbulun. Ya kan, kami jumpa dia juga adalah anak misi. Dia orang Jerman belum menikah. Lalu saya katakan, "Halo, how are you?" "Oh, I'm fine." "Terima kasih," katanya. "Oh iya, thank you." Dia kan mulai belajar bahasa Indonesia. "Are you first time to Indonesia?" "Yes, I'm first time." Baru ini yang pertama. Mungkin untuk ke depan saya mungkin anytime bisa masuk ke sini. Ngapain? Menjangkau jiwa. Wah, banyak kami pendeta di Indonesia, enggak cukup dia bilang. Karena ada yang tidak tersentuh, kami akan sentuh. Ada yang tidak terjangkau, kami akan jangkau. Luar biasa. Itu pekerjaan Tuhan. Lalu saya bilang, dari mana kamu punya hubungan, relasi di Indonesia? Tuhan yang suruh, dah selesai. Iya betul bang, kata si Sam. Betul bang. Saya tanya, dia ngurus visa ke Indonesia kurang lebih 4 juta untuk masuk tinggal di Indonesia. Lalu saya bilang, have you money? Ya dia bilang, kalau Tuhan suruh saya, uang pasti Tuhan sediakan. Wow. Padahal nggak ada uangnya di dompetnya, nggak ada uang. Padahal nggak ada berapa dolar. Terus tiba-tiba bunyi teleponnya, dia bilang, sudah saya transfer 4 juta rupiah untuk ngurus visa ke Indonesia. This is my money. Wah, orang-orang ini hidup benar dalam anugerah Tuhan.
Mereka tidak kekurangan, pas pada waktunya pertolongan cukup bagi mereka. Jadi orang ini adalah orang-orang yang ditugaskan baris depan dalam pekerjaan Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Nah, jadi 153 poin yang kedua berbicara seluruh suku dan bangsa, katakan amin. Dalam jala sungguh pun sebanyak itu tidak koyak. Artinya begini, dalam banyaknya jiwa, suku dan bangsa negara berabad-abad, generasi ke generasi, tapi gereja tetap bersatu untuk menjangkau mereka, katakan amin. Jadi jala itu disebut gereja, denominasi, interdenominasi. Kita percaya bahwa untuk menjangkau jiwa tidak cukup satu merek gereja, tidak cukup 100 merek gereja, ada beribu-ribu merek gereja di dunia ini menjangkau semua suku dan bahasa, katakan amin. Itu sebabnya di Indonesia ada merek kurang lebih 1000 sekian merek gereja disatukan dalam oikos, rumah tinggal, makanya muncul kos. Oikos itu rumah tinggal kami adalah di sini. Ada yang berinduk di bawah PGI, KWI, ada di bawah PGLI, PGPI, dan segala macam. GBIS adalah merupakan anggota PGI nomor 34 dari 124 dan merupakan GBIS salah satu pembentuk dari PGI. Itu sebabnya GBIS cukup berumah di PGI. Di sana ada HKBP, ada HKI, ada apa lagi? Ada Lutheran, ada Gereja Timor Leste yang berafiliasi ke PGI. Ada kemarin waktu kami di Nusa Tenggara Barat dalam sidang raya PGI. Dari Timor Leste tetap datang, padahal itu bukan Indonesia lagi. Kami tetap dilindungi oleh PGI. Bayangkan rumah oikos itu luar biasa. Jadi itulah yang disebut gereja. Sungguh pun banyaknya jiwa-jiwa itu. Gereja tidak pernah koyak, katakan amin. Gereja tidak pernah hancur. Gereja itu adalah gambaran jala yang sudah ditunjukkan oleh Yesus di dalam perkataan sebelah kanan. Jadi sebelah kanan itu adalah domba-domba. Dan kita ini adalah domba-domba masa kini yang dijangkau oleh gereja Tuhan dari generasi kepada generasi. Kita tidak tahu generasi keberapa kita. Tapi yang pasti kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus yang sudah masuk dalam jala ini. Dalam pelayanan kita di online, YouTube, GBIS Getsemane, Family, ya kan, anak-anak muda bisa membantu untuk shortnya itu, untuk video pendeknya itu, karena itu lebih cepat dilihat oleh orang. Ada yang masuk WA ke saya karena di situ ada nomor WA saya. Shalom, boleh dilayani saya dari ex-Kristen mau bertobat. Saya bilang, di mana tempatmu? Tapi saya bisa rekomendasikan kamu ke pendeta saya dan itulah yang mengurus kamu di sana. Saya kasih nomornya, siap, terima kasih Pak Pendeta. Jadi luar biasa, itu juga adalah salah satu penjangkauan di luar sana. Haleluya. Jadi angka 153 yang kedua ini berbicara tentang totalitas, tidak memandang dari suku, kulit, atau apapun. Jadi, ketika Tuhan ngomong, ketika Tuhan bertindak, ada makna-maknanya. Tidak asal, tidak kebetulan, tidak. Tapi ada maknanya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, berkat dari kebangkitan Yesus. Karena ini merupakan edukasi, tapi yang ketiga ini yang lebih pas mungkin dengan kita karena ini tidak berbicara sejarah. Angka 153 adalah angka mujizat luar biasa. Dari 0 menjadi 153. Kenapa ini Bapak Ibu? Karena mereka satu malam pergi menangkap ikan. Ditanya Yesus, adakah engkau menangkap ikan? Jawabannya 0, kosong, empty. Nggak ada satu ekor pun, nggak ada. Si kurica pun nggak ada. Itu malam mamu saborni kamu jalala song dapokmu ini. Tapi di sini tiba-tiba bisa menjadi 153. Kenapa enggak 10 ekor dulu dikasih? Tebarkanlah jalamu sebelah kanan, lalu ditarik 10 ekor penyan. Ngatung tabui. Istilahnya begini. Ulala songoni do hita bolaka suami ate. Adonggo persiatar dong aku. Alenga ngamoding ngamatua. Amang pandita inna. Songono. Awalo apa ma bayar kopi mi. Natutuan iku.
Badaong, edang boyau mulak bolo sokubon apala 10.000, apala 50.000, apala 20.000 na. Asyada dia wat tong isonin na. Ay nangiri mahon ito ni kuido. Jadi bolo ngamula anu na oborngin ubay masaktor ni pitui hepengon. Bolo harga 10.000 tolak di. Ilori ho. Bata bumay niku. Jikon dia minimal 20.000, mardonga 10.000. Pamasuk ko masaktor na bukan madaoma ningo. Olo jom musenna. Ale yang gua pala 50 do harga 100 ipatudu itorui, mantap dia langsung mah dibuka. Ngai toribana non idahan di meja makanin. Ay nangiri may niku ido. Ope nangiri don. Petrus baru kita mulak. Ay nol jong. Ay daga dong tabo lagi siguri sampai daga dong. Lagi itu may ilawin. Ya kan? Mau kira-kira pengalaman kita begitu? Lalu jauh Tuhan. Lalu dakuwo tapi madok songo dia. Udah jong. Karena tidak mendapat satu apapun. Yang diharapkan senaing gonya tu dia do. Tu keberhasilan. Apa daun. Binai do tu halangulu. Apa laho tu dia do. Tu telaga ni pudi do kan. Kita mengarahkan dia supaya jadi berhasil. Apa lau do upuang. Menibil. Iya kan. Seperti itulah kisah orang ini. Au neng majalah ini si Petrus. Ba au pe, ulah koro bu majalah. Au ahli doa ba nelayan ini. Oke. Saya majalah lagi sabor ini langsung dapok nyala. Sekor penang dapona. Ba maju 20 meter tu sebelum saya duma hitena tong si. Sabor ngima di pakka lagi. Datun subinoto be kecewa ni halakina mangulu. Anu tung doa dong Yesus. Maka tema dari PGI KWI tentang Paskah adalah ia mendahului kamu ke Gali. Yesus sudah tahu bahwa orang ini adalah sedang kecewa, sedang mundur. Bolo bahasa kasarnya disebut murtadon. Dan tohobe nomor Tuhan berapa banyak orang murtad, berapa banyak orang mundur imannya oleh karena nggak dapat sesuatu. Tapi tema Paskah tahun 2023 ini iya, mendahului kamu ke Galilea. Udah tahu Yesus bahwa orang ini sedang kecewa berat. Kecewa iya doa. Iya kan? Harapkan tema Paskah ini terjadi dalam kehidupanmu. Iya, Yesus mendahului kamu ke kemana engkau kecewa. Haleluya. Maka saya bilang poin yang ketiga ini lebih bermakna bagi kita. Harapkanlah angka 133 itu apa bagimu? Dari nol, dari jong, bisa langsung 153 banyaknya. Mau siap diberkati oleh Tuhan, katakan amin. Karena kita berdoa Tuhan berkati aku. Tapi kalau kita nggak siapkan wadahnya, nggak datang berkat. Wadah kita dimulai dari hati kita, dimulai dari pikiran kita. Berkat bukan untuk cuman kita, tapi untuk orang lain juga. Untuk keluarga kita juga pasti ada yang susah. Ada yang miskin. Untuk pekerjaan Tuhan juga ada yang selalu membangun. Namanya juga gedung. Ada yang baru lama-lama juga sudah keropos, sudah usang. Sudah lapuk, harus direnovasi. Iya kan? Jadi berkat itu datang dan pergi. Diberi Tuhan dan kita juga alirkan. Itu yang disebut dalam bahasa Inggris. Blessed to be blessed. Diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin. Gini, setelah Yesus dipantaikan, udah ada ikan di atas api, ikan nisei. Dan ikan nihalakino ikan, buah maju ikan nisau tutung dadang. Olan buah ikan itu son tujuannya hitung, olan itu tujuannya. Tapi ikan sudah ada di sini dimakan. Karena itu serapanlah kata Yesus. Yang mau saya kutunjukkan di sini, kalau berkat yang sudah Tuhan sediakan bagimu. Tapi kalau engkau mau menabur, kalau engkau mau memberi, Tuhan sediakan juga benih untuk itu, katakan amin. Itu yang saya bilang. Jadi pola laki lo jam manutung ikan ibe. Bo kamu mau lagi. Piga dohamu opat talak dohamu bagi kamu mak 150 tolu bagi opat. Abo rata kamu bekelung-kelungi. Ima. Tuhan pasti sediakan. Sama seperti roti mana yang Tuhan berikan tiap hari. Jadi poin yang ketiga ini saya mau belajar, kita mau belajar, ayo nih. Dari jong 153 aku kasih samamu, ganda. Berlipat-lipat. Jadi makna kebangkitan Yesus itu makin dahsyat dan luar biasa.
terutama bagi murid-murid ini. Katakan amin. Bahwa Tuhan Yesus selalu memberi lebih banyak, lebih besar, lebih indah, lebih baik dari apa yang kita tidak pikirkan. Karena ada firman Tuhan, sebab apa yang tidak kupikirkan, apa yang tidak kuduga, justru itu yang Tuhan sediakan bagiku. Katakan amin.